Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang Nadin hormati kawan-kawanku seperjuangan, hadirin, hadirat, wabil khusus dewan juri yang di tangannya tertuliskan tinta emas kejujuran, dan di tangannya pula terpegangkan palu keadilan. Malam-malam minum sekuteng, makan roti durian, dewan juri yang cantik ganteng, tolong dong Nadin dimenangkan. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmatnya. Salawat ma'assalam selalu kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Beliaulah sang proklamator yang dalam menyiarkan agama tak pernah pakai motor, masak pun tak pernah pakai kompor, dan beliau tidak punya kantor, tapi beliau mampu menjadi inisiator di masa-masa yang kotor. Korgali gakor akor. Hadirin, hadirat, rahimakumullah. Kalau kita perhatikan kondisi anak zaman sekarang sangat memprihatinkan. Yang laki-laki suka main kebut-kebutan, betul? Yang perempuan hobi main tiktokan, benar? Bahkan lebih dari itu, kepada orang tua yang ngelawan, suka maksa minta uang jajan. Kalau tidak dikasih, dia ogah-ogahan. Ada yang model cah itu di sini? Pertanyaannya, mengapa banyak anak-anak yang ngelawan kedua orang tuanya, hadirin? Mengapa banyak anak-anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, hadirat? Karena mereka tidak tahu hakikat keberadaan kedua orang tua. Oleh karena itu, hadirin hadirat, pada kesempatan ini Nadin akan menyampaikan dakwah singkat yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi
hamalathu ummuhu wahdan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Mengapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah di atas susah. Kawan-kawan, sudah pernah merasa susah belum? Susahnya kita belum seberapa dibanding susahnya ibu yang sedang mengandung. Terbang bersayap namanya burung, berbulu ujung namanya jagung. Berat beban mengusung gunung, itulah beban bunda mengandung. Oi dulurku, 9 bulan 10 hari ibu kita bawa beban di perutnya ke pasar melok, nyuci baju ke kebun dapat aja nak dilepas-lepas, apalagi nak ditaruh di pocokul. Hadirin, hadirat, rahimakumullah. Apakah setelah dia capek-capek seharian, malamnya bisa istirahat dengan nyenyak? Ternyata tidak, hadirin. Tidur ngadep ke kanan, susah. Tidur ngadep ke kiri, salah. Tidur telentang, tambah susah. Apalagi nak nangkuk. Apakah setelah anaknya lahir, persoalan selesai sampai di situ? Ternyata tidak, hadirin. Wa fisaluhu fi amain. Ibunya harus menyusuinya selama 2 tahun lamanya. Oleh karena itu, hadirin hadirat, Allah menyampaikan kepada kita, bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Maka tidak salah Bung Haji Roma Irama menyampaikan, hei manusia, tereng teng 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 teng, hormati ibumu yang melahirkan, tereng teng 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 teng, dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Sama halnya dengan ibu, seorang ayah pun memanggul beban yang sama. Peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Untuk apa seorang ayah melakukan semua itu? Tidak lain tidak bukan hanyalah untuk anak-anaknya. Oleh karena itu, hadirin hadirat, apapun yang kita lakukan kepada seorang ibu, layak juga dilakukan kepada seorang ayah. Hadirin, hadirat, rahimakumullah.
berterima kasih kepada kedua orang tua tidak lain tidak bukan hanyalah berbakti kepada mereka. Banyak loh kawan-kawan yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada mereka. Yang pertama, selalu bertutur kata yang sopan kepada mereka. Kita tidak boleh membentak mereka, apalagi mencaci maki mereka. Yang kedua, selalu berupaya untuk membanggakan hati mereka. Mereka tidak minta beras kepada kita, hadirin. Mereka tidak minta emas kepada kita, hadirat. Tapi yang selalu mereka dambakan adalah mendengar cerita-cerita yang baik tentang kita. Yang ketiga, selalu mendoakan mereka. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi aku pada saat aku kecil. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimbang. Begitulah sekelumit gambaran kasih sayang orang tua kita kepada kita. Semoga kita bisa mendapatkan ridho dari Allah melalui perantara kedua orang tua kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ridho Rabbi fi ridhal walidi wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Dari uraian yang Nadine sampaikan tadi, dapat kita simpulkan, yang pertama, banyaknya anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua karena mereka tidak tahu hakikat keberadaan kedua orang tua. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua merupakan bentuk terima kasih kita atas kasih sayang dan jerih payah mereka. Semoga oleh Allah kita dijadikan anak yang berbakti, amin. Dijadikan anak yang soleh soleha, amin. Ya Rabbal. Demikian yang dapat Nadine sampaikan. Makan durian, minum selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi